Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam acara webinar rantai Rabu Santai bersama Direktorat KSPS TK, episode Rabu 20 Juli 2022 bersama saya, Warih Wandita Wening. Webinar rantai atau Rabu Santai merupakan media komunikasi masyarakat dengan Direktorat KSPSTK yang akan membahas program-program prioritas yang berjalan dalam Direktorat KSPSTK. Seperti saat ini sedang berjalan PSP, PGP, dan implementasi IKM. Bersama kami dalam webinar rantai ini, kita akan berbincang-bincang dengan dua orang narasumber yang akan berbagi kisah inspiratif dan berbagi praktik baik dalam mengikuti program Southeast Asian School Leadership Program atau CSLP yang diselenggarakan oleh Siamio Innotech. Sesuai tema kita kali ini, kepemimpinan sekolah di Asia Tenggara pada masa darurat. Ibu Andi Siti Emeralda, ini dari TK Areta Amata, School Makassar. Kita simak dulu. Nah, ini ada CV-nya ini dari Ibu Siti Emeralda. Waduh, pengalaman internasionalnya juga cukup banyak ini. Ya. Nah, ini Pak Dita, nurturing the professional development of your teachers. Nah, bagaimana kita bisa membina kelangsungan professional development dari guru-guru kita. Ya, oke. Ya. Bisa slide selanjutnya, Pak Dita. Nah, ini dia. Helping teacher to become a lifelong learner. Gimana sih kita bisa menjadikan guru kita sebagai seorang lifelong learner? Sejatinya memang manusia menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Pak Dita. Cuman tidak dipungkiri bahwa terkadang kita tuh bingung gimana sih supaya kita bisa menuju ke situ. Nah, disinilah peran kepala sekolah. Caranya adalah dengan mengembangkan profesional guru-guru kita. Nah, kalau pelajaran yang saya dapat waktu training selama 2 bulan itu, saya mendapatkan insight bahwa ketika kita mau mengembangkan profesional guru-guru kita membantu mereka itu kita awali dengan bagaimana mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Itu tentunya dengan melalui pendekatan instructional coaching terkait pembelajaran itu Pak Dita. Kemudian dari situ kita bisa mengajak guru-guru kita untuk melakukan self-rating kompetensi. Jadi mengukur sendiri kompetensi dirinya. Nah, ini menariknya di sini loh Pak Dita yang kami dapatkan. Kita tuh dapat panduan bagaimana mengukur kompetensi diri kita lagi, tidak sekedar berdasarkan refleksi, tetapi ada panduannya, ada instrumen penilaiannya. Jadi kita tinggal checklist gitu ya Pak Dita. Dan alhamdulillah itu sangat membantu tentunya. Kemudian dari mengukur itu akan ketahuan yang mana kompetensi kita lemah. Nah, misalnya deskriptor assessment-nya itu adalah seperti ini Pak Dita, skala 1 sampai 4. Nah, ketika skala 1 itu adalah saya belum bisa melakukan. Skala 2, saya sudah mulai melakukan, tetapi saya masih butuh belajar lebih banyak. Kemudian skala 3, saya sudah bisa melakukan dengan sangat istimewa atau dengan sangat baik. Dan yang keempat, saya udah bisa melakukannya dengan percaya diri dan mampu membina rekan-rekan sejawat saya. Nah, seperti itu Pak Dita. Ketika guru-guru kita berada pada level atau skala 1 dan 2, itulah yang akan menjadi prioritas pengembangan profesionalnya, seperti itu. Dan nanti mungkin teman-teman bisa mencoba bagaimana mengukurnya, tapi nggak di sini Pak Dita, waktu nggak cukup. Selanjutnya setelah kita tahu apa yang harus dikembangkan, nah disinilah lagi kami diperkenalkan model atau learning model yang bisa dijadikan sebagai strategi untuk mengembangkan kompetensi guru-guru kita, yaitu di model 70-20-10. Nah, berbicara pengembangan profesional guru-guru berarti tidak terlepas dengan pengembangan kompetensi, ya kan Pak Dita? Ya. Nah, setelah itu barulah kita bisa membina atau meminta guru-guru kita untuk membuat rencana pengembangan dirinya gitu. Ini sebenarnya diajarkan loh Pak Dita di program penggerak bagaimana membuat rencana pengembangan diri. Jadi program ini inline ya? Inline banget Pak Dita.
Cuman di Semeo Inotech ini lebih mengasah lagi program yang kami dapat di program penggerak. Jadi apa yang sudah kami dapat itu benar-benar diasah lagi, jadi dipertajam gitu. Karena di saat di program penggerak kami melakukan membuat rencana pengembangan diri ya, rencana pengembangan profesional itu, di situ kami berefleksi. Kami ini posisinya kompetensi kita sekarang di mana gitu. Tapi nggak ada panduan, nggak ada checklist-checklistnya gitu. Jadi praktiknya ya masih pakai refleksi aja gitu Pak Dita. Nah sekarang setelah mengikuti Semeo Inotech ini, kami dapat panduannya. Jadi benar-benar membantu guru untuk nggak pusing-pusing lagi, untuk mengkerucutkan biar lebih fokus, tinggal lihat apa nih kekurangan saya. Kalau misalnya saya kurangnya di kompetensi ini, model yang seperti apa, porsinya yang seperti apa yang saya bisa pilih, apakah 70, 20, atau 10. Demikian Pak Dita. Baik, ini Bu, kita masih belum jelas tentang bagaimana sih menjadi pembelajar sepanjang hayat ini. Ini sepertinya tadi masih kurang jelas, bisa diperjelas lagi. Ya, nah untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, tentunya setiap orang itu mesti bahagia dulu Pak Dita. Gimana untuk bisa jadi joyful learner? Iya dong Pak Dita, gimana ya biar bisa senang belajar, supaya bahagia. Dan itu juga. Padahal kalau disuruh belajar susah Bu. Ini benar Pak Dita, apalagi yang sudah lolita gitu ya Pak Dita, lolos 50 tahun. Seperti itu. Nah, jadi mesti bahagia dulu. Bagaimana caranya bahagia? Ya mencintai pekerjaannya. Tapi bagaimana caranya supaya guru-guru kita bisa mencintai? Tentunya peran kepala sekolah juga harus membantu. Nah, disitulah pentingnya coaching. Lagi-lagi coaching Pak Dita, biar kita bisa lebih dekat gitu, chemistry-nya dapat dengan guru-guru kita. Nah, supaya jadi joyful learner itu tidak semudah itu juga, karena untuk menjadi joyful learner itu ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jika dia memiliki kompetensi tersebut, maka dia akan menjadi joyful learner. Nah, kompetensi itu dirancang khusus dalam konteks masa darurat yang mana ternyata masih bisa digunakan hingga saat ini. Dan yang merancangnya adalah Simeo ya, yang organisasi Kementerian Pendidikan se-ASEAN. Dan itulah kami sangat beruntung sekali bisa memperoleh panduan-panduan tersebut. Jadi nanti yang saya ada di slide ini adalah kerangka kompetensi guru se-ASEAN. Kalau yang kerangka kompetensi kepala sekolah udah dijelaskan di episode pertama Pak Dita. Oke, ya. Baik, sekarang apa sih perbedaan dari cara pengembangan profesional guru dan kepala sekolah itu? Oh iya, gini ya Pak Dita, kalau masalah teknisnya itu atau mekanisme bagaimana sih mengembangkannya itu sama ya Pak Dita. Ini ada 4 langkah ya, mulai identify dulu ya, melalui instructional coaching. Tapi yang membedakan hanya peran kita sebagai apa. Kita sebagai kepala sekolah atau pimpinan, ataukah kita sebagai guru. Jika kita sebagai kepala sekolah, tentunya kita mengacu kepada kerangka kompetensi kita yang sudah dikembangkan oleh Simeo Inotech Filipina. Jadi ini perbedaannya adalah berdasarkan kompetensinya aja Pak Dita. Karena masing-masing kompetensi memiliki core kompetensi inti, kompetensi yang ingin dimunculkan, serta memiliki indikator masing-masing untuk mencapai itu dalam mengembangkan profesionalnya. Seperti itu Pak Dita. Jadi memang benar-benar harus punya pegangan kompetensi itu. Ya. Yang seperti di slide ini, apa gimana Bu? Oh ya, kalau ini untuk membantu kita melakukan coaching, instructional coaching. Sama sih, inline banget dengan ini Pak Dita di program penggerak. Di program penggerak kan kita juga belajar coaching model Tirta. Tetapi apapun nama modelnya itu sama kok langkah-langkahnya, yaitu diawali dengan menentukan tujuan. Lalu tahu posisi kita itu, masalahnya kita itu seperti apa yang terjadi, realitasnya seperti apa sekarang, terus apa pilihan yang akan kita tempuh gitu. Lantas will-nya itu adalah tindak aksinya gitu, untuk melakukan aksi nyatanya, seperti itu Pak Dita. Jadi kalau di Simeo ini kita menggunakan model grow, tapi sama kok Pak Dita dengan Tirta langkah-langkahnya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu.